Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadi berhenti di fafi qam'i aduwillah, ya. Nusratullah wa nusratullah ta'ala mawquf ala nusrati lahu. Fal bidayah bil juhdi minal 'abd wal jazaa'u bil hidayah minallahi azza wa jalla. Ya, kita menolong Allah maksudnya kita berusaha, bersusah payah, dan nanti Allah akan menolong kita, yaitu membalas dengan memberi hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah demi kami, maka kami akan memberikan hidayah pada mereka pada jalan-jalan kami. Dan firman Allah juga, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah apa yang ada pada satu golongan orang, melainkan sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi Allah tidak merubah apapun, ya, yang Allah berikan, kecuali apabila orang-orang mereka itu merubah apa yang terdapat dalam jiwa mereka. Ada ungkapan begini, musibah kalau diterima dengan hati, ya, maka menjadi anugerah. Anugerah jika diterima dengan hawa nafsu menjadi musibah. Jadi anugerah itu berubah. Ya. Kalau kita terima, ya, dengan nafsu, karena sepatutnya anugerah itu diterima dengan jiwa, dengan syukur, ya, dengan dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa nerima. Ya, maka kalau itu musibah pun akan menjadi anugerah. Apalagi anugerah. Tetapi meskipun itu anugerah, kalau, ya, kita terima dengan hati yang ingkar, dengan hati yang kufur, maka menjadi musibah. Ya. Apapun yang Allah berikan akan menjadi positif, akan menjadi baik kalau kita nerimanya dengan adab, dengan jiwa, dengan hati yang baik. Maka wa innama at-taghayyur taksiru asyahawat. Maka perubahan itu dari Allah itu karena juga perubahan syahwat. Ya, kalau kita dengan syahwat, maka yang baik berubah menjadi buruk. Apalagi yang buruk. Yang baik pun akan menjadi buruk kalau kita menerimanya dengan syahwat. Karena syahwat itu marta' asyayatin wa mar'ahum. Marta' itu tempat gembala, ya. Tempat gembala. Mar'ahum juga sama, tempat gembala. Selama
syahwatnya itu subur, maka setan itu ya, taraddud, bolak-balik gitu. Lam yanqati' taradduduhum, terus menerus bolak-balik. Nah, wa ma damu yataraddadun lam yankashif lil abdi jalalullah. Nah, selama setan itu terus menerus datang, maka tidak tersingkaplah jalal Allah itu kepada hambanya. Jadi kalau orang tidak merasakan jalal Allah, maka tidak takut kepada Allah, tidak tadarruk, tidak khusyuk, tidak khudu'. Dan syaitan dan nafsu akan lari, akan lemah. Tetapi kalau kita tidak melihat jalal Allah, maka syaitan berani, nafsu pun terus kuat. Wa kana mahjuban an liqa'i, dan menjadi terhijab dari bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula anna sayatina yahubuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis samawat." Seandainya setan itu tidak mengerumuni hati manusia, niscaya mereka melihat malakutus sama. Malakut itu alam di belakang zahir, alam mulk ini. Orang-orang sufi menyebut istilah apa yang kelihatan ini muluk. Ya. Allah menciptakan kita dan apa yang dikerjakan oleh kita. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu. Manusia itu kan terdiri pada zat, sifat, dan af'al, perbuatan. Nah, manusia ini, kita ini kan ada zatnya, diri ini, dan ada sifatnya. Dan kemudian ada af'al, ada perbuatan. Nah, hasil daripada perbuatan itu, karyanya, ciptanya, ya, apa yang dia amalkan, itu namanya infial, ya, ciptaan. Nah, kita dengan apa yang kita ciptakan, dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita lakukan, atau karya kita, itu adalah ciptaan Allah. Nah, segala yang terjadi pada ciptaan itu muluk. Ya. Manusianya, dirinya, dan pekerjaannya. Orang rajin ibadah misalnya, ya, orang berakhlak misalnya, orang berilmu, dan orang berkarya apapun, maka dia dengan segala yang dikerjakannya dan hasil karyanya itu alam muluk. Malakutnya adalah af'alullah. Nah, orang-orang yang melawan syahwatnya, ya, orang-orang yang merubah jiwanya untuk melawan syahwatnya, tidak menuruti hawa nafsunya, ya, maka akan tersingkap malakut itu. Jadi apapun yang dia saksikan, dia melihat af'alullah. Jadi tidak memprediksikan sama sekali tidak ada hubungan kepada apa yang menjadi ciptaan Allah itu. Itu muluk. Karena sudah tersingkap, nggak ada yang tidak Allah. Nah, kalau saya tanya, setan itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Dan dia punya kekuatan untuk menggoda manusia itu dengan kekuatan siapa? Kekuatan Allah. Tapi kan nggak boleh ditanya, berarti yang menggoda itu siapa sebetulnya? Ya kan ada syariat soalnya itu. Jadi kalau begitu
ada malakut di belakang muluk ini. Nah, orang-orang yang yang jiwanya bersih, ya, maka akan tersingkap malakut itu. Famin hadzal wajhi sara as-saumu babal ibadah. Dari sinilah kita mengerti bahwa puasa itu menjadi pintu ibadah. Karena dengan puasa kita merubah jiwa kita. Ya, syahwat kita tundukkan, bersih. Ya. Maka tersingkaplah. Yang kita sembah itu siapa? Ya. Kita berbuat untuk siapa? Itu untuk malakut, untuk yang dia lihat di belakang alam semesta ini, Allah. Begitu juga apa yang dia lihat dari perbuatan, sikap, tindakan, ya, orang di sekitarnya. Dari muluk ini dia melihat malakut. Jadi seorang istri taat kepada suami itu ya melihatnya malakut, taat kepada Allah. Bahkan kalau dalam tasawuf ada rinciannya lagi. Malakut itu memang af'al, tapi ketika tidak disebut rincian malakut itu berarti batin saja pokoknya. Di gaib gitu. Kalau ini syahadah itu gaib, ini muluk, ini malakut. Tapi kalau dirinci malakut af'al, nanti jabarut sifat, lahut baru zat. Tapi kalau tidak dirinci, maka malakut itu include sudah dengan semua yang gaib itu. Ya. Ini alam syahadah, itu alam gaib. Ya. Af'al Allah kan gaib, sifat Allah gaib, zat Allah gaib. Gitu. Nah maka yang syahadah itu hasil ciptaan Allah, yaitu kita dengan segala amal dan perbuatan serta ciptaan bikinan karya kita. Nah maka kalau ada orang jahat kepada kita, jika tersingkap jiwanya, yaitu dia melihatnya malakut. Ya, melihatnya malakut. Ya tadi uang iblisnya saja. Kalau ke malakut itu adalah ya, min sifatil qahar. Gitu. Maka jika fadilah puasa itu azumat ila hadzal had, jika faidah puasa itu agung sampai batas seperti ini, fala budda min bayani syurutihi dhahira wal batina bi dzikri arkanihi wa sunanihi wa syurutihi al batina. Nah, begitu agungnya keutamaan puasa, maka kita perlu tahu ya, perlu dijelaskan syarat-syarat zahirnya apa puasa yang secara zahir, puasa batin, sambil menyebut rukun sunnah syarat-syaratnya yang batin juga. Wa nubayyinu dzalika bi salasati fusul. Dan akan kami jelaskan katanya dengan demikian itu dengan 3 pasal. Baik, baca. Al-faslul awal. Al-faslul awwalu fil wajibati was sunnatil zahirati wal lawazimi bi-insani. Ammal wajibatu zahiratu fasittatun. Al-awwalu muraqabatu awwal syahri Ramadhan wa dhalika bi ru'yatil hilal fa in humma fastikmalu salatina yawman min sya'ban wa ya'ni bil ru'yati al-ilma wa yahsulu dhalika bi qawli ajlin wahidin wa la yathbutu hilal syawwal illa bi qawli adlain ihtiyatan lil ibadati wa man sami'a ajlan wa wafiqa bi qawlihi wa ghalaba ala dhanni sidquhu lazima as-sawmi wa illa yaqdil qadihi falyattabi' kullu 'abdin fi ibadatihi mujaba dhannihi wa idza ru'ya al-hilalu bi baladatin wa lam yura bi ukhra wa kana bainahuma aqallu min marhalatayn wajaba as-sawmu 'ala kulli wa in kana aktaru
kana likulli baldatin hukmuha wa la yata'addal wujubu. Nah, yang pertama ini, pasal pertama adalah tentang hal-hal yang wajib dan yang sunnah yang bersifat zahir, serta yang melazimkan rusaknya puasa, yang biasa rusak puasa. Pertama, al-wajibatu zahirah, hal-hal yang wajib yang bersifat zahir. Itu ada 6. Yang pertama, muraqabatu awwali syahri Ramadan, mengawasi, mencari, mengetahui awal bulan Ramadan. Itu dulu, yaitu dengan melihat hilal. Tetapi kalau tidak dapat dilihat, kalau teduh, kalau gelap, maka dengan menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Nah, ru'yah di sini al-ilmu, karena tidak semua orang mampu mengetahui caranya melihat hilal. Dan dapat terjadi melihat hilal tersebut dengan perkataan seorang yang adil. Seorang saja. Jika ada yang adil itu, adil ini jujur, takwa, dan berilmu tentunya. Ya. Seorang saja melihat hilal, maka boleh dijadikan pedoman untuk memulai bulan puasa. Tetapi kalau hilal Syawal ini mesti ditetapkan dengan perkataan 2 orang yang adil. Nah, karena masalahnya yang ditinggalkan ibadah. Ya, mesti hati-hati agar, ya, kalau tadi kan mau ibadah, gitu. Kalau ini sudah ibadah, maka hati-hati meninggalkannya. Perlu 2 orang adil yang dapat memastikan betul-betul sudah selesai ibadah puasa ini. Dan barang siapa yang mendengar dari seorang yang adil, dan percaya dengan perkataannya, dan pada umumnya, ya, orang itu dibenarkan. Ghalaba ala zannihi sidquhu. Kebenarannya betul-betul ghalib. Maka wajib dia puasa, meskipun belum diputuskan oleh qadhi. Karena seorang itu ibadahnya itu mengikuti, ya, dugaannya. Jika hilal dilihat di satu negara tetapi di negara lain tidak dilihat, jarak negara tersebut kurang 2 marhala, maka wajib semua puasa. Ya, kalau ngelihat di Brebes misalnya, ada yang ngelihat ya di Cirebon, yang nggak ngelihat karena jaraknya nggak jauh, karena mengikuti matla. Itu memang meskipun ini masalah ikhtilaf gitu, ya, tetapi panduannya, pedomannya sudah ada pada pedomannya sudah dibikin oleh ulama-ulama, ya, imam fikih. Meskipun ada orang sekarang mengatakan bahwa matla itu sudah tidak ada lagi karena alatnya sudah canggih, dimanapun bisa ditembak, bisa dilihat, gitu. Jadi nggak perlu, ya, mengukur matla di mana begitu. Namun tetap masalah itu bukan masalah yang pasti, karena yang dilihat itu di alam belakang, di luar bumi ini. Ya, kalau ada gham, kalau ada gelap gulita, maka, ya, alat tetap tidak dapat diandalkan. Nah, maka masalah hilal atau awal, ya, awal bulan lah gitu, itu
masih tetap dianggap sesuatu yang khilaf dalam fikih, dalam fikih. Karena berkaitan dengan keadilan seseorang, berkaitan dengan pengetahuan seorang terhadap ilmu hilal ini. Nah, kalau tidak, namun tetap jika ada orang atau golongan atau kelompok yang terpercaya, maka mengikuti keputusan yang dipercaya. Dalam hal ini pemerintah lah. Pemerintah punya alat, pemerintah punya metode, pemerintah punya orang-orang yang memang bekerja khusus untuk itu, digaji, dan untuk kemaslahatan umat. Maka dalam hal ini mengikuti pemerintah itu lebih afdal. Kecuali kalau ada orang yang melihat lalu pemerintah berbeda, maka yang melihat itu yang wajib puasa, yang nggak ngelihat yang nggak wajib. Nah, tetapi jika lebih dari 2 marhalah, masing-masing negeri punya hukum sendiri-sendiri. Kana likulli baladatin hukmuha, kewajibannya tidak sampai kepada negara lain. Nah, الثاني النية ولا بد لكل ليلة من نية مبينة معينة جازمة فلو نوى أن يصوم شهر رمضان جمعة واحدة لم يكفه وهو الذي علينا بقولنا كل ليلة ولو نوى بالنهار لم يجزه صوم رمضان ولا صوم الفرض إلا التطوع وهو الذي علينا بقولنا مبينة ولو نصوم مطلقا أو الفرض مطلقا لم يجزه حتى يشفي فريضة الله عز وجل صوم رمضان ولو نوى ليلة الشك أن يصوم غدا إن كان من رمضان لم يجزه فإنها ليست جازمة إلا أن تستند نيته إلى قول شاهد عدل واحتمال ولد العدل أو كذبه لا يبطل الجزمة أو يستند إلى استصحاب حاله كالشك بالليلة الأخيرة من رمضان فذلك لا يمنع جزم النية أو يستند إلى اجتهاد كالمحبوس بالمضمورة إذا غلب على ظنه دخول رمضان باجتهاده فشكه لا يمنعه من النية ومهما كان شاكا ليلة الشك لم ينفعه جزمه النية باللسان فإن النية محلها القلب ولا يتصور فيه جزم القصد مع الشك كما لو قال في وسط رمضان أصوم غدا إن كان من رمضان فإن ذلك لا يضره لأنه ترتيب لفظ ومحل النية لا يتصور فيه تردد بل هو قاطع بأنه من رمضان ومن نوى ليلا ثم أكل لم تقصر نيته ولو نوت امرأة في الحيض ثم طهرت قبل الفجر صح صومها. Masya Allah. Ini niat ala madhab Syafi'i. Betul-betul detil. La budda li kulli lailah, itu satu. Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, karena Al-Imam Al-Ghazali ini pembesar mazhab Syafi'i. Bahkan semua keilmuan atau sanad ilmu Syafi'i itu Imam Al-Ghazali adalah salah satu mata rantai ilmu Syafi'i dan juga Al-Asy'ari, akidah Al-Asy'ari. La budda li kulli lailah, niat itu mesti setiap malam. La budda li kulli lailah min niyah. Niat mesti setiap malam.
Ya. Mubayyatah itu juga diniatkannya di malam hari. Muayyana mesti niatnya tertentu. Jazimah mesti pasti. Ya. Kalau niat untuk puasa 1 bulan Ramadan sekaligus itu enggak cukup. Itulah maksudnya kullalailah wa huwa alladzi anaina biqauli kullalailah. Berbeda dengan mazhab Hanafi, memang niatnya di awal Ramadan. Besok mau puasa langsung dia niat nawaitu sauma ramadhana syahran kamilan. Sudah. Dan meskipun kita mazhab Syafi'i pun enggak kenapa-napa. Ya. Karena ada yang berpendapat dari salah satu ulama Syafi'i, kalau kita telah niat di awal, kalau malam itu lupa enggak batal karena sudah ada yang handle di awal. Ya. Dan kalau niat siang, maka tidak boleh puasa Ramadan itu. Dan juga puasa fardu enggak boleh, kecuali puasa sunnah. Ini disebut mubayyatah. Ya. Kalau niat puasa mutlak atau fardu mutlak itu enggak boleh juga. Ya. Sehingga dia niat fardu Ramadan, ya, fardu sauma Ramadan, pasti begitu. Kan niat kita apa tuh? Nawaitu sauma godin. Itu mesti ada godinnya itu. Bukan nawaitu sauma ba'da godin. Nawaitu sauma godin. Terus an adai fardi syahri Ramadana. Itu mesti jelas itu fardi syahri Ramadana. Hadhis sanati, itu takut salah dikira tahun berikutnya kan. Ya, lillahi ta'ala. Nah ini enggak boleh, mesti sauma nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan, mesti ada pernyataan sauma Ramadannya itu mesti ada. Mesti diniatkan fardu syahri Ramadan. Enggak boleh niat fardu sudah begitu. Nawaitu sauma ghadin, ya. Hadzal fardu misalnya. Hadzal fardhu ini enggak bisa. Mesti fardu syahri Ramadan. Kalau niat di malam syak, ya, apakah dia puasa besok? Jika itu bulan Ramadan, maka itu tidak boleh karena tidak jazim. Enggak boleh syak. Ya. Betul-betul mantap gitu. Jazimah, mantap. Kecuali niatnya disandarkan kepada kaul yang seorang yang syahid, yang adil, ya, yang mungkin memang ada ihtimal salah. Nah, tapi kalau kita sudah mantap, maka itu tidak merusak kemantapan niat. Itulah yang disebut jazimah. Karena kita sudah ya. Karena itu malam syak. Ya, malam besok puasa enggak ya? Besok puasa enggak ya? Lalu ada ya, orang yang kita percaya, ya, meskipun ada kemungkinan tidak benar besok, ya, tapi karena itu berada di syak antara besok puasa atau enggak, ya, maka kemantapan itu tetap aman, tidak rusak. Atau disandarkan kepada situasi keadaan tertentu, seperti syak di malam akhir Ramadan, ya, itu besok masih puasa enggak? Kalau disandarkan ya, itu juga tidak mencegah kepastiannya, ya. Atau disandarkan juga kepada ijtihad upaya. Dia berupaya menghitung-hitung, berupaya mencari-cari tanda-tanda. Karena dia di mana? Karena dia mahbus fil matmurah. Ya. Dia tertahan, tertimbun, misalnya tertahan di bawah tanah, di penjara dalam tanah. Matmurah itu ya hufrah, ya, penjara bawah tanah. Kalau memang kuat sekali dugaannya Ramadan itu sudah masuk, ya, dengan ijtihad dia,
maka meskipun ada syak, tetapi tetap niatnya termasuk kepada jazimah. Dan jika dia ragu di malam ragu, maka kalau sudah ragu di malam ragu, maka itu malamnya ragu besok apa enggak, tapi dia jazam, maka tidak merusak. Jika ada tadi ada sandaran-sandaran untuk dia yakin gitu, tidak ragu. Tapi kalau dia ragu di malam ragu, bagaimana yakin kalau dia ragu gitu? Maka niatnya tidak jazim termasuk. Gitu. Meskipun di lidah dia ucapkan, tetapi karena niat itu meskipun diucapkan, tempatnya niat di hati. Ya, tidak mungkin bahwa orang yang bulat tapi ragu, gitu. Orang yang bulat niatnya tapi ragu. Ini sama halnya orang di tengah-tengah Ramadan. Nawaitu sauma ghadin misalnya. In kana min Ramadan, gimana mau masih di tengah gitu. Meskipun lidahnya in kana, dianya baru 15 hari. Itu ucapan niat itu yang ragu tidak membahayakan niat. Ya, niat artinya keadaan niatnya itu. Karena niat di hati. Niat itu pasti enggak ragu. Ya. Barang siapa niat malam hari makan, ya enggak kenapa-napa, kan baru niat. Ya. Dan kalau seorang perempuan yang haid sudah niat, kemudian suci sebelum fajar, maka boleh puasa. Mungkin perempuan berpikir, kayaknya ini malam terakhir. Ya, takut berhenti haid ini masih sebelum fajar, niatlah. Gitu. Kan masih haid niatnya. Tapi sah kalau memang pas berhentinya masih di waktu malam sebelum fajar. Nah, asalis. At-talibu al-insanu an yisoli syai'in ila jawfi amdan ma'adikri sawmi. Nah, ini yang ketiga ini mencegah, menahan dari sampainya sesuatu ke jauh, ke lubang, ya, dengan sengaja. Ya, amdan dengan sengaja, ma'a zikris saum, dan dianya ingat puasa, begitu. Dia tahu puasa, sengaja masukin sesuatu ya ke lubang. Nah, ini batal, mesti dicegah ya dari masuknya sesuatu itu. Nah, nah ini puasa ini rusak, makan, minum, dan as-sa'ud. Ya, masuknya obat ke hidung atau injeksi, huknah, suntik. Ya. Nah, wala yaqsudu bil qasdi wal hijamati wal ittihali wa idghal al-ymin fil udhuni wal ihtili illa an yaqtur fihi ma yablughu al-masanata wa ma yasilu bi ghairi qasdin min hubal tariqi aw mubabatin tasbiqu ila jawfihi aw ma yasbiqu ila jawfihi fil mawmadhi fala yuqiru illa idza balagha fil mawmadhi fayuqiru li annahu muqassirun wa huwa alladhi aradna bi qawlina abdan. Kalau fasdu tidak merusak, hijamah juga tidak merusak, maka sifat tidak merusak. Kemudian masuknya mil ke hidung atau ke ihlil. Masuknya mil itu satu alat apa sajalah, potongan, misalnya lidi, korek api gitu, yang masuk ke hidung, telinga, atau masuk ke ihlil, ke lubang, ke tempat kencing, ya, masuk. Kecuali apa itu? Kecuali menetes, ya. Di ihlil itu sampai ke kantong kemih, ke tempat penampungan air kencing di dalam. Kan itu masuk ke jauh berarti, ya. Karena mungkin ada konsekuensi lain. Sebetulnya kalau masuknya saja aman, nggak jadi sakit, ya, tidak. Tapi ada konsekuensi lain.
Dan segala sesuatu yang sampai tanpa sengaja seperti debu jalanan. Ya mungkin dia mangap aja di pinggir jalan, masuk ke debu ke mulut. Ya pikir kan seperti ini ya. Ya, pikirnya seperti ini. Dan zubab lalat yang keduluan udah masuk duluan ke jauh gitu. Atau yang masuk ke jauh juga ketika mazmadah, kumur-kumur. Itu tidak batal kecuali kalau madmadahnya berlebihan. Ya. Ya, berlebihan. Dan itu kena dianggap lalai ya, dia muqassir. Itulah yang dimaksud amdan. Ya, masuk ke dalam kategori amdan. Ya, sengaja. Dia tahu puasa, tapi kekumurnya berlebih-lebihan, maka ya ketelan. Nah, itu batal karena itu masuk ke dalam perilaku sengaja. Nah, فأما ذكر الصوم فأردنا به الاحتراز عن الناس فإنه لا يفطر أما من أكل عامدا في طرفي النهار ثم ظهر له أنه أكل نهارا بالتحقيق فعليه القضاء وإن بقي على حكم بطنه واجتهاده فلا قضاء عليه ولا ينبغي أن يأكل في طرفي النهار إلا بنظر واجتهاد. Apa maksudnya zikru sawum? Dia tidak lupa kalau dia sedang puasa. Ya, al-ihtiraz anin nasi. Ya, keluar dari makna lupa. Ya, maka itu tidak batal. Ya, kalau dia lupa. Adapun seseorang makan sengaja di ujung hari, ya, antara siang dan malam, di ujung siang. Kemudian nampak kepadanya bahwa dia makan masih siang hari. Pasti itu. Maka itu qadha, itu batal. Ya. Tetapi kalau masih dalam hukum dugaan dia dan usaha dia bahwa dia sudah berusaha, ini memang sudah habis siang. Ya, maka tidak qadha. Ternyata belum maghrib gitu. Tapi dia sudah menduga dan sudah berusaha mencari tanda-tanda, ya, sudah berusahalah mencari tanda-tanda dan dia yakin pasti bahwa itu sudah maghrib, sudah ghurub, maka itu tidak qadha. Tidak. Ya. Maka kita tidak boleh makan di ujung siang itu, artinya dekat maghrib, kecuali memang kita mengetahui dan kita berusaha, ya, bahwa itu sudah berakhir siang. Nah, ar-rabi' al-imsaku 'anil jima' wa hadduhu maghibul hasyafati wa idza nasiyan lam yuftir wa idza laylan aw ihtamala fa asbaha junuban lam yuftir wa idza al-fajr wa huwa mukhalifun ahlahu fanaza'a fil hali sahha sawmu insyaallah fa in sabara fasada wa lazimatul kafaratu. Ini bab santri ini enggak ada lah ini babnya ini. Ini imsak daripada jima, ya. Batasannya taghyibul hasyafah. Ya. Yaitu tenggelamnya hasyafah. Kalau dia jima lupa itu enggak batal. Gimana lupa ya? Ini mungkin kalau istrinya satu memang bisa lupa ini. Dan kalau jima di malam hari atau mimpi, ya, keluar mani, dia junub juga tidak buka. Ya. Dan ketika muncul fajar, dia masih berhubungan dengan istrinya. Kemudian tapi masih seketika, ya. Seketika dia cabut, maka sah puasanya. Tapi kalau sabar, diterusin aja. Itu rusak. Ini bahasanya sabar. Ya.
Ini kalau ini rasanya diartiinnya bukan sabar, kalau ngedablek gini. Jadi rusak puasanya, maka wajib bayar kifarat. Nah, al-khamis. Al-khamisu al-imsaku 'ala al-istimna'i wa huwa ikhrajul maniyyi qasdan bi jima'in aw bi ghairi jima'in. Fa inna dhalika yuftiru wa la yuftiru bi qudrati zawjatihi wa la bi mudaja'atiha ma lam yunzil. Lakin yukrahu dhalika illa an yakuna shaykhan aw malikan bi irbihi. Fala ba'sa bi taqdiri wa tarkuhu awla. Wa idza kana yakhafu min at-taqdiri ayunzila faqala wa sabaqal maniyu afdharu li taqsirihi. Nah, ini juga tidak menahan diri dari istimna, ya. Onani mungkin ya istilahnya. Yaitu dikeluarkannya mani dengan sengaja, baik dengan jima atau bukan jima, itu buka pasti. Kalau mencium istri tidak batal, tidak buka. Atau mudaja'ah. Apa artinya mudaja'ah itu? Ya semplakan lah itu istilahnya ya. Itu tidak, dan tidak selama tidak keluar mani juga. Tapi makruh. Ya, makruh. Kalau yang muda-muda itu makruh. Kalau pengantin baru mungkin makruhnya itu makruh yang tanzih mungkin. Kecuali sudah tua gitu. Ini tua rasanya 70 tahun ke atas. Kalau masih 60 masih muda ya. Atau orang yang bisa menguasai nafsunya. Ya, maka nyium enggak apa-apa, tapi sebaiknya jangan, watarkuhu aula. Ya. Dan kalau juga dia takut dari sebab karena dia mencium itu dia takut keluar mani, ya. Kemudian dia cium juga dan benar, ya, segera dia keluar mani, maka batal karena itu lalai. Ya, sudah khawatir dilakukan juga. Ya. Sebetulnya ya nggak khawatir juga kalau keluar mani tetap batal. Ya, namun artinya ini boleh ya, mencium itu boleh. Ya, karena kemungkinan tidak keluar mani itu lebih besar. Ya, tapi karena ini adalah sesuatu yang bergantung kepada keadaan seseorang dan ya, maka tetap dibuat hukumnya secara detail seperti ini. Nah, asadis. Asadisu al-insaku an ikhrajil qalbi. Fal-istiqamu yufsid as-sawma wa in zara'ahu al-qalbu lam yufsid sawmuhu. Wa idza tala'an muqamatan min haqqihi aw sadrihi lam yufsid sawmuhu. Rukhsatan li umumil balwadihi illa ayyadatan anhu ba'da wusulihi ila fihi. Nah, ini juga menahan dari ikhrajul qaid. Ya, dia keluarnya muntah. Maka orang sengaja dimuntah-muntahkan itu batal puasanya. Tapi kalau muntah begitu saja, ya, itu tidak merusak puasanya. Jika dia bagaimana menelan nakhama itu kahak. Kalau dari dada itu atau dari hidung juga sini itu nakhamah, ya, kahak, itu tidak batal puasanya, itu rukhsah, padahal itu tertelan tapi rukhsah karena balwa ini umum sekali, ya, itu dianggap bala ya, dianggap malapetaka ya. Ya, itu umum sekali, semua orang tuh hampir begitu, jadi memberatkan kalau dianggap rusak. Kecuali kalau sudah sampai mulut ditelan, nah ini batal puasanya. Baik. Wa amma lawazimul ifthari fa arba'atun al-qada'u wal kafaratu wal fidyatu wal imsaku wa niyyati nahari tashbihan bis-sha'imin. Amma al-qada'u fa wujubuhu an ala kulli muslimin mukallafin tawassulma bi qadri aw bi ghairi qadri. Al-hafidu taqdis sawma wa kadal murtaddi wa amma al-kafir was-sabiyyu wal-majnun fala qudu'a alaihim wa la yashtaratu tatabu'u fi qudrati Ramadan. Naam, walakin yakuni kaifa sya'a mutafarriqun wa majmu'an.
وأما الكفارة Nah, adapun ada lawazimat iftar. Ada yang memastikan buka. Ya. Buka ada konsekuensinya. Ada ada kewajiban yang mesti dilakukan ya, kalau dia buka. Ini ada 4 lawazimnya. Ya, qadha, kafarah, fidyah, terus meneruskan puasa, imsak baqiyatan nahar, tetap puasa di sisa siangnya, itu tasbihan bisaimin, ya sama seperti orang, menyerupai orang puasa. 4, ada qadha, ada kafarah, ada fidyah, ada imsak baqiyatan nahar. Adapun qadha ini diwajibkan umum untuk semua orang muslim yang mukallaf yang meninggalkan puasa, baik uzur atau tidak ada uzur. Orang haid wajib qadha, begitu juga murtad. Berbeda jika kafir, anak kecil, orang gila, maka tidak qadha. Dan dalam qadha Ramadan ini tidak ada syarat tatabu. Terus menerus, ya, berturut-turut. Ya, tatabu terus menerus. Tetapi boleh qadha itu ya, mengikuti kehendaknya, bagaimana dia maunya, baik terpisah-pisah atau digabungkan. Qadanya 6 hari boleh sekaligus 6 hari, boleh mufarraq. Jadi dipisah ke Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Nah, wa amal kafarah. Wa amal kafaratu fala tajibu illa bil jima'. Wa amal istimna'u wal aklu wa syarbu wa ma 'ala al-jima'a la yajibu bihi kafaratu. Fal kafaratu qurbatin wa in aktsara masum syahraini mutatabi'ain wa in ajaza fa it'amu sittina muddan. Adapun kafarah, ya itu diwajibkan kafarah itu hanya karena jima, hanya dengan sebab jima. Kalau istimna tadi, minum, makan selain jima lah, itu tidak wajib kafarah. Ya, itu wajibnya qadha. Kafarah itu apa? Memerdekakan satu budak, satu hamba sahaya. Kalau susah, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 miskin, ya, 1 mud ya, setiap hari. Nah, wa amma imsaku baqiyatin nahari fayajibu ala man asra bil fitr aw qasara fihi wa la yajibu ala al-hadithi idza tahurat imsaku baqiyatin nahariha wa la ala al-musafiri idza qadima mubtiran min safarin balagha marhalatayn wa yajibu al-imsaku idza shahida bil hilali adlul wahidun yawm ash-shakki wasawmu bis safari afdalu min al-fitri illa lam yutik wa la yutiru yawma yakhruju wa kana muqiman fi awwalihi wa la yawma yaqdumu ila qadima shaliman. Nah, ini ada imsak, ya, artinya tetap menahan, tidak makan, tidak minum, baqiyatun nahar, di sisa hari. Ya. Maka ini wajib imsak, ya, bagi orang yang asa, ya, yang bandel, ya, dia buka, ya, maka wajib dipaksa untuk puasa, nerusin puasanya. Atau orang yang lalai, ya, ini juga wajib. Tetapi orang haid ketika suci di tengah-tengah hari itu, maka tidak wajib untuk meneruskan puasanya. Ya, meskipun ada min babil adab, tetap tidak makan lah, gitu. Menghormati, gitu. Dan juga tidak bagi orang musafir jika perginya tidak puasa, ya, dari berjalan yang sampai 2 marhalah. Dan wajib dia terus puasa
Kalau dia menyaksikan hilal, kalau seorang adil ya, menyaksikan hilal di hari yang ragu, ini wajib. Ya. Begitu enggak puasa, tiba-tiba ada orang adil, oh iya puasa, maka kita puasa, meskipun tadinya tidak puasa. Nah, dalam musafir, dalam perjalanan, meskipun ada rukhsah, puasa lebih afdal daripada buka, kecuali jika tidak mampu. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ya, banyak ulama, orang-orang soleh dari mazhab Syafi'i ini, ya, jalan kemanapun tidak buka, bahkan tidak qashar. Ya. Kalau juga dia mau jamak, tetap 4-4, ya, tidak 2-2. Bahkan kebanyakannya ya, dari orang-orang soleh, minal aulia, dia tidak pernah qadha. Ya, namun dari mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi sebaliknya, sangat sebaliknya. Kalau berjalan jauh, tidak buka kalau puasa gitu, atau tidak jamak qashar, itu dianggap sombong gitu. Di tempat yang rukhsah ya, tidak ada azimah istilahnya. Kalau rukhsahnya dari Allah, kalau rukhsahnya ya itu ijtihad ulama, tidak gitu. Dan tidak buka juga di hari dia keluar ya, yang awalnya dia tidak pergi kemana-mana ya, itu juga tidak buka. Atau ketika dia datang masih siang ya, itu juga tidak buka, masih terus puasa. Nah, wa amal bidyah, wa amma fidyatu fatajibu 'alal hamili wal murdi'i idza aqtarna khawfan 'ala walidayhima li kulli yawmin muddu hiddatin li miskinin wahidin ma'al qurun wa syaikhul harimu idza lam yakun tasaddaqu an kulli yawmin muddah. Fidyah ini apa? Wajib bagi orang hamil, orang menyusui. Kalau dia bukanya karena takut, khawatir kepada anaknya. Apa fidyahnya? Dia membayar 1 hari 1 mud. Ya, khintah untuk seorang miskin. Plus qadha. Dan kecuali orang yang sudah tua, renta. Nah, ketika tidak puasa, maka dia membayar fidyah saja. Bersedekah setiap hari ya 1 mud. Wa amma sunan. Ini selesai tentang lawazim al-iftar, ya, konsekuensi dia buka. Sekarang sunnahnya. Wa amma sunamu fasitun ta'khirus suhuri wa ta'khirul fitri bis-sahri awil na'i qabla sholati wa tarkus diwali ba'da zawali wal judu fi syahri ramadhana lima sabaqu min fadlihi fi zakati wa mudarasatul qur'ani wal i'tikafu fil masjid la siyama fil ashril akhir fa huwa 'adatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kana idza dakhala al-ashr al-awakhir qala al-firasha wa shadda al-mizar wa adaba ahlahu ay adamu an-nasaba fil ibadati idh fiha lailatul qadri wal aghlabu annaha fi awtariha wa ashrabul awtari lailatul ihda wa thalathin wa khamsin wa sab'in wa tatabu fi hadha al-i'tikaf al-awwal fa inna i'tikafan mutatabi'an aw nawahu in qata'a tatabuhu bil khuruji min ghairi daruratin kama law kharaja li iyadatin aw shahadatin aw janazatin aw ziyaratin aw tajdid taharatin wa in kharaja li qada'il hajati lam yanqati wa lahu an yatawadda'a fil baiti wa la yanbaghi an yakhruja ala shughlin akhar. Iya, arij. Kana sallallahu alaihi wasallam la yakhruju illa li hajatil insani wa la yas'alu 'anil maridi illa ma'arrad wa yaqta'u tatabuhu bil jima'i wa la yanqati'u bit tahbil wa la ba'sa fil masjidi bit tibi wa aqdi nikahi wa bil akli wan nawmi wa ghasli yadi bil qasdi fa kullu dhalika qad yuhtaju ilayhi. Nah, kita sunnahnya 6.
Pertama, takhirus sahur. Ya. Dalam hadis, jarak antara selesai sahur ke subuh itu ala qadri khamsina ayat. Jaraknya 50 ayat. Ya, itu. Waktunya di situ. Itu ditakhir, jadi jangan sahur awal-awal. Ya. Sebetulnya takhir sahur ini memberikan isyarat ya, makan sahur itu jangan banyak-banyak karena udah akhir-akhir. Ya. Makanya sunahnya takhir itu sebetulnya ya itu sindiran untuk tidak banyak-banyak. Gitu. Dan ada hadis lain dikatakan bahwa perbedaan antara puasa ahli kitab dengan puasa kita orang muslim ini adalah sahur. Mereka nggak sahur. Artinya bahwa sebetulnya nggak perlu sahur. Gitu. Cuman untuk membedakan dari mereka sahur dikit mah. Jadi kalau kebanyakan ini beda lagi. Ya. Kan ini untuk membedakan dari mereka yang nggak sahur. Nggak apa-apa lah sahur sedikit. Supaya beda dari mereka. Kalau banyak, ini beda lagi dari Nabi gitu. Ini sahurnya siapa ini kan gitu. Ya, bukan sahurnya kita kan. Artinya bukan sahurnya Nabi. Gitu. Dan ta'jilul fitri bit tamar. Awil ma qabla shalah. Ta'jil itu juga sama tuh. Jangan terus makan bles. Ya. Sahur langsung 2 piring, buka langsung 2 piring. Itu bukan ta'jil itu. Ta'jil itu minum air atau korma. Nah ini antara minum air dan korma mana yang lebih afdol buka? Kalau dari segi riwayat, ya, dari segi sanad kebanyakan yang minum air ya, itu lebih sunnah daripada korma. Tetapi dari segi umumnya amal umat ini korma dulu. Padahal dari segi kuatnya sanad air dulu. Gitu. Nah karena secara kesehatan mesti dokter itu nyuruhnya air. Ya, karena pembuka. Karena kan 12 jam kan nggak dikasih makan. Itu mesti dibuka. Nah, sunnahnya minumnya itu seteguk. Ya, bismillah, seteguk, alhamdulillah, lalu bismillah lagi, teguk lagi, alhamdulillah. Bismillah lagi, teguk lagi. Ya, baru setelah itu teguk semua. Karena bahaya kalau langsung panas-panas disiram ini menimbun penyakit. Satu ketika mungkin, ya, ketika itu mungkin tidak ada apa-apa, tapi lama-lama ya banyak memberikan mudarat, ya, bahaya penyakit. Bukan langsung gelek begitu. Ya, dan juga tidak terlalu dingin sebetulnya. Ini mah langsung air es. Ya. Ditelan tanpa dihitung 1, 2, 3 langsung segelas blesak gitu. Ya, tidak. Setelah itu korma. Nah korma juga ini pilihan manis yang membuka selera ya, membuka selera juga melindungi dari segala bahaya kalau setelah itu makan yang macam-macam. Kalau korma dulu lewat, maka korma itu selalu melapisi jalannya makanan ini ya agar aman tidak menimbulkan penyakit. Korma ya nggak bisa digantiin sama susu kental meskipun manis karena susu kentalnya rusak penyakit ya, apalagi es sirup gitu ya, tidak manis itu. Kalau melihat manisnya berarti hanya ditempelin di lidah gitu. Bukan diminum sekaligus ya, karena sunahnya air kalau minum. Kalau mau manis, korma itu juga ada konsekuensi untuk melindungi, melapisi. Ya. Itu. Sebelum sholat. Takjil itu begini. Buka dulu ya, karena Islam menghormati ya, kefitrahan manusia. Kalau nggak makan kan lapar. Maka ayolah
Minum. Jangan mentang-mentang santri, wah sholat dulu lebih afdal, itu enggak. Ya, itu ndablek namanya. Tetap minum dulu, ya, meskipun air. Nah kalau pertanyaannya bagaimana? Begitu adzan terus ngerokok. Nah itu tinggal tanya dengan orangnya itu. Hukumnya rokok itu apa? Ya. Kalau hukumnya haram, misalnya, ya, hukumnya haram. Puasa itu kan kita meninggalkan yang halal. Kenapa buka pakai yang haram? Enggak makruh. Masih ditanya. Kan yang kita tinggalkan itu kan halal. Puasa itu kan ninggalin yang halal. Kenapa buka pakai makruh? Jadi mau nggak mau yang ngerokok hukumnya mubah, baru aman. Baru boleh tuh merokok. Oh ini hanya makruh, masih nggak boleh. Ya, masih nggak boleh. Karena ada yang sunnah. Jangan buka dengan yang makruh. Gitu.